Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang bising oleh suara manusia, ada satu jenis manusia yang hidupnya nyaris tak terdengar. Mereka tidak berteriak saat disakiti, tidak menuntut saat dikhianati, dan tidak memamerkan luka yang pernah mereka tanggung. Sekilas mereka tampak biasa, bahkan sering dianggap lemah. Namun justru di sanalah letak kekeliruan paling besar. Karena orang-orang seperti ini bukan orang yang kalah oleh kehidupan, melainkan orang yang telah berdamai dengannya. Banyak orang mengira kekuatan terletak pada suara yang keras, pada keberanian membalas, pada kemampuan menjatuhkan. Padahal dalam jalan ruhani, kekuatan sejati seringkali justru hadir dalam diam. Diam yang tidak kosong, tetapi penuh kesadaran. Diam yang tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kedalaman jiwa yang telah mengenal makna hidup. Rumi pernah berkata, "Bagaimana jika hati yang kau sakiti itu dicintai Allah? Kau tidak akan pernah tahu. Andaikan kau tahu, kau pasti akan sangat takut dan tidak akan pernah menyentuhnya." Kutipan ini bukan sekadar syair, melainkan peringatan. Sebuah peringatan bahwa tidak semua hati yang diam adalah hati yang kosong. Ada hati-hati tertentu yang jika terluka, keluhnya tidak naik ke telinga manusia, tetapi langsung menuju langit. Di sekitar kehidupan, seringkali terlihat orang-orang yang tampak kuat karena mampu melawan. Namun jarang disadari, ada orang-orang yang jauh lebih kuat karena mampu menahan. Mereka tidak memamerkan kebijaksanaan, tidak mengutip dalil untuk memenangkan argumen, dan tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. Mereka berjalan pelan, berbicara seperlunya, dan memilih untuk tidak ikut tenggelam dalam drama dunia. Orang-orang seperti ini biasanya telah melewati fase paling gelap dalam hidupnya. Fase ketika doa terasa panjang, ketika harapan terasa jauh, dan ketika manusia satu persatu pergi meninggalkan. Di titik itulah mereka belajar satu hal penting. Tidak semua luka perlu diceritakan, dan tidak semua kebenaran perlu dibela. Sejak saat itu, mereka memilih jalan yang sunyi, jalan berdamai dengan takdir Allah. Namun justru karena ketenangan itulah, mereka sering menjadi sasaran, disalahpahami, diremehkan, bahkan disakiti dengan kata-kata yang tajam. Dunia sering keliru menilai diam sebagai kelemahan, padahal diam mereka adalah bentuk pengendalian diri yang tidak dimiliki semua orang. Mereka mampu menahan reaksi karena mereka telah selesai dengan kebutuhan untuk menang di mata manusia. Dalam pandangan Sufi, orang yang telah berdamai dengan kehidupan tidak lagi hidup dari ego. Ia hidup dari kesadaran. Ia tahu bahwa setiap peristiwa bukan datang untuk menyenangkan, melainkan untuk mendewasakan. Maka ketika disakiti, ia tidak sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi bertanya, "Apa yang sedang Allah bentuk dalam diri ini?" Inilah mengapa Rumi begitu keras dalam memperingatkan tentang menyakiti hati. Karena hati yang telah berserah bukanlah hati sembarangan. Hati itu telah dibersihkan oleh sabar, ditempa oleh kehilangan, dan dilembutkan oleh doa-doa panjang di waktu sunyi. Menyentuhnya dengan niat buruk sama saja dengan menantang keadilan langit, meski tanpa disadari. Pembahasan ini untuk menyadarkan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang harus dijaga perasaannya bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kuat dengan cara yang tidak kasat mata. Mereka tidak melawan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak ingin menambah beban dosa di dunia yang sudah penuh luka. Maka sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mengenali siapa sebenarnya orang-orang ini. Bukan agar takut berlebihan, tetapi agar lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena bisa jadi, orang yang hari ini terlihat paling tenang, paling diam, dan paling tidak bereaksi, justru adalah orang yang paling dekat dengan Allah melalui sabarnya. Dan dari sinilah akan dijelaskan tentang orang-orang yang jangan pernah disakiti, tentang tanda-tanda mereka yang telah berdamai dengan kehidupan, tentang hati-hati yang jika terluka, doanya tidak berisik tetapi sangat didengar oleh Allah. Yang pertama, orang yang telah berhenti menjelaskan dirinya, orang yang telah berdamai dengan kehidupan, biasanya ditandai oleh satu hal yang sangat mencolok, namun sering disalahpahami. Ia berhenti menjelaskan dirinya. Ia tidak lagi sibuk membenarkan sikap, tidak tergesa meluruskan persepsi, dan tidak merasa perlu membuktikan niat baiknya kepada siapapun. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena telah memahami satu kebenaran yang pahit sekaligus membebaskan.
Tidak semua orang ingin mengerti, dan tidak semua kesalahpahaman perlu disembuhkan. Pada fase ini, jiwa telah belajar bahwa penjelasan yang terlalu panjang seringkali tidak menyelamatkan apapun. Bahkan terkadang, semakin banyak penjelasan justru semakin membuka pintu perdebatan. Maka diam dipilih bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai penjagaan. Diam menjadi pagar agar hati tidak terus-menerus terkuras oleh ekspektasi manusia. Orang seperti ini pernah berada di titik di mana segala usaha untuk dimengerti terasa sia-sia. Kata-kata yang tulus dibengkokkan, niat baik dicurigai, dan kejujuran dibalas dengan prasangka. Dari pengalaman itulah lahir satu kesadaran. Hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati, dan itu sudah lebih dari cukup. Sejak saat itu, validasi manusia tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Dalam pandangan Rumi, berhenti menjelaskan diri bukan tanda keputusasaan, melainkan tanda kedewasaan ruhani. Jiwa yang masih terikat ego akan selalu ingin dilihat benar, sedangkan jiwa yang telah melewati api ujian tidak lagi sibuk menjaga citra. Ia hanya menjaga niat agar tetap lurus di hadapan Allah meski terlihat salah di mata manusia. Namun justru di titik inilah banyak orang keliru membaca. Diam dianggap sebagai pengakuan salah. Tidak membela diri dianggap tidak punya argumen. Padahal sesungguhnya orang yang telah berdamai tahu satu hal penting. Kebenaran yang sejati tidak membutuhkan pembelaan yang berisik. Ia akan tetap berdiri meski tidak diteriaki. Orang yang berhenti menjelaskan dirinya juga telah memahami batas energi jiwa. Ia tidak lagi menghamburkan waktu untuk meyakinkan orang-orang yang sejak awal sudah menutup telinga. Ia memilih menyimpan tenaganya untuk hal yang lebih bernilai, untuk sabar, untuk syukur, dan untuk ibadah yang sunyi namun jujur. Sikap ini seringkali membuatnya terlihat menjauh. Bukan karena membenci, tetapi karena menjaga hati agar tidak kembali terluka oleh pola yang sama. Menjaga batin agar tetap bersih dari dendam yang perlahan merusak ketenangan. Ia belajar bahwa menjauh tanpa kebencian jauh lebih mulia daripada bertahan sambil menyimpan amarah. Dan disinilah letak peringatannya. Orang yang telah berhenti menjelaskan dirinya bukan berarti boleh diperlakukan sembarangan. Justru merekalah yang paling berbahaya untuk disakiti. Karena ketika ia tidak bicara, tidak membalas, dan tidak membela diri, bukan berarti ia tidak merasakan apapun. Ia hanya memilih membawa lukanya ke tempat yang paling tinggi. Hati yang telah berhenti menjelaskan dirinya seringkali adalah hati yang telah belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika hati seperti itu terluka, yang mendengar bukan manusia, melainkan langit. Yang kedua, orang yang memilih tenang saat disalahpahami. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang telah berdamai dengan kehidupan adalah kemampuannya untuk tetap tenang saat disalahpahami. Bukan karena ia tidak merasakan perih, tetapi karena ia telah memahami bahwa tidak semua kesalahpahaman lahir dari kekeliruan informasi. Sebagian lahir dari keterbatasan batin, dan sebagian lagi dari niat yang memang tidak ingin memahami. Pada tahap ini, jiwa telah berhenti menggantungkan ketenangan pada penilaian manusia. Ia sadar bahwa persepsi orang lain seringkali lebih mencerminkan isi kepala mereka sendiri, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Maka ketika tuduhan datang, ketika prasangka dilemparkan, ia memilih tidak bereaksi secara emosional. Tenang bukan berarti setuju, melainkan menolak memberi ruang bagi kekacauan batin. Orang yang memilih tenang saat disalahpahami telah belajar satu pelajaran yang mahal. Tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Ada pertempuran yang jika dimenangkan justru meninggalkan luka lebih dalam. Ia memahami bahwa mempertahankan kedamaian jiwa jauh lebih berharga daripada mempertahankan citra diri di mata manusia. Dalam jalan sufi, ketenangan di tengah salah paham adalah tanda bahwa ego tidak lagi memegang kendali. Ego selalu ingin meluruskan, membantah, dan membela diri. Namun jiwa yang telah matang mampu berkata dalam diam, biarlah Allah yang mengetahui, dan itu sudah cukup. Keyakinan ini bukan kepasrahan buta, melainkan kepercayaan penuh kepada keadilan ilahi. Seringkali orang seperti ini tampak seolah tidak peduli. Padahal justru sebaliknya, ia sangat peduli pada kesehatan batinnya. Ia tahu bahwa setiap kata balasan yang dilontarkan saat emosi hanya akan menjadi racun yang kembali diminum sendiri.
maka ia memilih menarik diri sejenak, menenangkan hati, dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Ada kelelahan panjang di balik ketenangan ini. Kelelahan akibat terlalu sering menjelaskan niat, terlalu sering diluruskan, namun tetap disalahartikan. Dari kelelahan itulah lahir keputusan untuk tidak lagi menggadaikan ketenangan demi pemahaman yang belum tentu datang. Ia berhenti berharap dimengerti oleh semua orang. Namun perlu disadari, orang yang tenang saat disalahpahami bukan orang yang bisa terus diuji tanpa batas. Kesabarannya bukan undangan untuk menyakiti. Ketika ia memilih diam, ia sedang menjaga diri agar tidak berubah menjadi seseorang yang tidak ia sukai. Ia menjaga agar hatinya tetap lembut, meski dunia seringkali kasar. Di titik inilah peringatan Rumi kembali menemukan maknanya. Hati yang tenang dalam salah paham seringkali adalah hati yang telah terlatih berserah. Dan hati yang berserah ketika terluka tidak berisik dalam keluh. Ia berdoa dalam senyap, dan doa yang lahir dari ketulusan seperti itu memiliki jalan sendiri menuju Allah. Maka berhati-hatilah. Jangan mudah menyimpulkan bahwa ketenangan adalah tanda kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa seseorang telah melewati terlalu banyak badai dan kini memilih berlayar dengan tenang, menyerahkan arah angin sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, orang yang tetap baik meski pernah dikhianati. Tidak semua orang yang bersikap baik hidupnya dipenuhi perlakuan baik. Justru seringkali kebaikan lahir dari pengalaman dikhianati. Orang yang telah berdamai dengan kehidupan memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa pengkhianatan adalah salah satu ujian paling sunyi, karena lukanya tidak selalu terlihat, namun sangat terasa di dalam jiwa. Orang yang tetap baik meski pernah dikhianati bukan orang yang tidak terluka. Ia pernah percaya, pernah berharap, dan pernah menyerahkan hati pada sesuatu yang akhirnya runtuh. Namun alih-alih membiarkan luka itu mengubahnya menjadi keras dan sinis, ia memilih jalan yang lebih berat, menjaga kebaikan agar tidak mati bersama kepercayaannya yang patah. Pada titik ini, kebaikan bukan lagi reaksi spontan, melainkan keputusan sadar, keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan arah jiwa. Ia memahami bahwa menjadi pahit setelah dikhianati hanya akan memperpanjang kuasa orang yang telah melukainya. Maka ia memilih tetap lembut, bukan untuk orang lain tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam pandangan Rumi, hati manusia ibarat cermin. Setiap luka akan meninggalkan retak, namun retak itu tidak harus membuat pantulan menjadi gelap. Justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Orang yang tetap baik setelah dikhianati adalah orang yang membiarkan cahaya Allah bekerja di celah-celah lukanya. Namun dunia sering keliru membaca sikap ini. Kebaikan dianggap kelemahan, kesabaran dianggap kebodohan. Padahal orang seperti ini telah melalui peperangan batin yang tidak semua orang sanggup hadapi. Ia melawan dorongan untuk membalas, menahan keinginan untuk menyakiti balik, dan memilih jalan yang lebih sepi, jalan memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Orang yang pernah dikhianati dan tetap baik juga telah belajar membedakan antara memaafkan dan membuka kembali pintu yang sama. Ia memaafkan untuk membersihkan hati, namun ia tidak lagi sembarangan memberi akses. Ia menjaga jarak bukan karena benci, tetapi karena telah belajar menghargai diri. Kesetiaan pada kebaikan ini tidak lahir dari kepolosan, melainkan dari kedalaman iman. Ia percaya bahwa setiap pilihan untuk tetap baik dicatat oleh Allah, meski tidak disaksikan manusia. Ia yakin bahwa kebaikan yang dijaga dalam gelap akan menemukan balasannya di waktu yang paling tepat. Dan disinilah peringatan itu kembali relevan. Jangan pernah menyakiti orang yang tetap baik setelah dikhianati, karena kebaikannya telah ditempa oleh luka dan kesabarannya telah diperdalam oleh kehilangan. Jika hati seperti ini terluka lagi, ia tidak akan ribut membela diri. Ia hanya akan menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebagaimana makna yang tersirat dalam kata-kata Rumi, hati yang telah melewati pengkhianatan dan tetap memilih cinta seringkali adalah hati yang sangat dekat dengan sang pemilik hati. Dan doa yang lahir dari kedekatan itu tidak membutuhkan suara keras untuk sampai. Yang keempat, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kebencian, tidak membalas kejahatan dengan kebencian bukan perkara mudah.
Naluri manusia selalu mendorong untuk melawan, membalas, dan menyeimbangkan rasa sakit dengan rasa sakit yang lain. Namun orang yang telah berdamai dengan kehidupan telah melampaui dorongan itu. Ia memahami bahwa kebencian adalah api yang paling cepat menghabiskan jiwa orang yang menyalakannya. Orang seperti ini bukan tidak mampu membalas. Ia mampu tetapi memilih tidak. Pilihan ini lahir dari kesadaran yang panjang bahwa setiap balasan yang digerakkan oleh amarah hanya akan menambah beban batin. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh tindakan orang lain, apalagi oleh keburukan yang bukan berasal dari dirinya. Dalam jalan sufi, membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah tuntutan moral yang kosong, melainkan strategi menjaga hati. Kebencian yang dipelihara perlahan mengubah wajah batin, membuat jiwa terus gelisah, dan menutup pintu ketenangan. Orang yang telah berdamai memilih memutus rantai ini, meski harus menanggung rasa tidak adil sendirian. Seringkali dunia menilai sikap ini sebagai kelemahan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Menahan diri saat mampu membalas membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada meluapkan amarah. Ia menahan lidahnya, menenangkan pikirannya, dan mengembalikan urusan kepada Allah, yang keadilannya tidak pernah tertidur. Orang yang tidak membalas kejahatan dengan kebencian juga telah memahami satu rahasia besar kehidupan. Tidak semua luka datang untuk dibalas, sebagian datang untuk disembuhkan. Dan penyembuhan tidak pernah lahir dari kebencian. Ia lahir dari penerimaan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap ketidakadilan memiliki perhitungannya sendiri di hadapan Allah. Namun perlu dipahami, sikap ini bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjauh, dan kapan harus menjaga jarak. Ia tidak membalas dengan kebencian, tetapi juga tidak menyerahkan dirinya untuk dihancurkan berulang kali. Inilah keseimbangan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari kepasrahan buta. Di titik ini, orang tersebut telah memisahkan antara hati dan ego. Ego ingin menang sekarang juga. Hati ingin selamat untuk jangka panjang, maka ia memilih apa yang menenangkan jiwa, bukan apa yang memuaskan amarah sesaat. Ia rela terlihat kalah, asalkan batinnya tidak rusak. Jangan pernah menyakiti orang yang tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Karena ketika ia memilih diam dan bersabar, ia sedang menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan urusan yang telah sampai ke langit tidak lagi berada dalam kendali manusia. Hati yang menahan kebencian adalah hati yang telah dilatih oleh waktu dan penderitaan. Jika hati seperti ini kembali dilukai, ia tidak akan mengutuk, ia hanya akan berdoa. Dan doa yang lahir dari hati yang bersih memiliki daya yang jauh lebih besar daripada kemarahan yang berisik. Yang kelima, orang yang jarang mengeluh tetapi sering berdoa. Salah satu tanda paling halus dari orang yang telah berdamai dengan kehidupan adalah caranya menanggung beban. Ia tidak banyak mengeluh, bukan karena hidupnya ringan, tetapi karena ia tahu kepada siapa beban itu seharusnya diserahkan. Ia memahami bahwa tidak semua keluh perlu disampaikan kepada manusia, sebab tidak semua manusia mampu menampungnya dengan bijak. Orang seperti ini pernah mencoba bercerita, pernah berharap dimengerti, namun dari pengalaman itulah ia belajar bahwa keluh yang salah tempat seringkali berakhir menjadi bahan penilaian, bukan penghiburan. Maka perlahan ia menarik keluhannya dari keramaian dan membawanya ke tempat yang paling sunyi, ke hadapan Allah. Doa menjadi bahasa yang paling jujur baginya. Dalam doa tidak ada kebutuhan untuk terlihat kuat, tidak ada tuntutan untuk tampak baik-baik saja. Segala lelah, kecewa, dan perih boleh hadir tanpa topeng. Ia tahu bahwa Allah tidak menilai dari kata-kata yang indah, tetapi dari hati yang tulus dan berserah. Dalam pandangan Rumi, doa yang lahir dari luka memiliki kedalaman yang berbeda. Ia tidak panjang dalam susunan kata, tetapi dalam keikhlasan. Orang yang jarang mengeluh dan sering berdoa telah memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan bertahan sendiri, melainkan pada keberanian untuk bersandar. Sikap ini seringkali membuatnya tampak kuat di mata orang lain. Padahal di balik ketenangan itu ada pergulatan batin yang tidak ringan. Ia memilih tersenyum bukan karena tidak terluka, tetapi karena tidak ingin menularkan lukanya kepada orang lain. Ia menjaga agar kesedihannya tidak menjadi beban tambahan bagi dunia yang sudah lelah.
Orang yang lebih memilih doa daripada keluh juga telah memahami batas manusia. Ia tahu bahwa manusia bisa mendengar, tetapi Allah memahami. Manusia bisa bersimpati, tetapi Allah menyembuhkan. Maka ia tidak kecewa ketika tidak dimengerti, karena ia tidak lagi menggantungkan penghiburan pada sesama. Namun disinilah letak peringatannya. Jangan pernah menyakiti orang yang jarang mengeluh tetapi sering berdoa. Karena luka yang tidak diceritakan kepada manusia seringkali langsung dipersembahkan kepada Allah. Dan doa yang lahir dari keheningan seperti itu tidak terhalang oleh apapun. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa air mata yang jatuh dalam sunyi memiliki bahasa sendiri di hadapan Tuhan. Ia tidak berisik, tidak dramatis, tetapi sangat didengar. Orang yang menyimpan lukanya dalam doa telah belajar bahwa diam di hadapan manusia bisa menjadi sangat lantang di hadapan Allah. Maka ketika bertemu dengan orang yang jarang mengeluh, jangan buru-buru mengira hidupnya mudah. Bisa jadi ia telah terlalu sering mengadu kepada langit hingga tidak lagi membutuhkan telinga manusia. Dan ketika orang seperti ini tersakiti, ia tidak akan mencari pembelaan. Ia hanya akan menengadah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Yang keenam, orang yang mudah memaafkan tetapi sulit kembali. Memaafkan sering disalahartikan sebagai melupakan. Padahal bagi orang yang telah berdamai dengan kehidupan, memaafkan adalah tindakan membersihkan hati, bukan menghapus ingatan. Orang yang mudah memaafkan telah memahami bahwa menyimpan dendam hanya akan memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah selesai. Namun kemudahan memaafkan tidak berarti kerapuhan. Justru sebaliknya, ia memaafkan karena tidak ingin membawa racun masa lalu ke dalam hari-harinya. Ia memilih ringan agar langkahnya tidak terus tertahan oleh beban emosi yang berat. Memaafkan baginya adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Meski demikian, orang seperti ini jarang kembali sama. Ada kebijaksanaan yang lahir dari luka. Ada batas yang terbentuk dari pengalaman. Ia memaafkan agar hatinya bersih, tetapi ia menjaga jarak agar lukanya tidak terulang. Inilah keseimbangan antara kelapangan dan kewaspadaan. Dalam jalan sufi, memaafkan tanpa kembali pada pola lama adalah tanda kedewasaan ruhani. Jiwa yang matang tidak menutup mata terhadap pelajaran hidup. Ia tidak membenci, tetapi ia juga tidak mengabaikan tanda-tanda yang pernah Allah tunjukkan melalui pengalaman pahit. Seringkali sikap ini disalahpahami sebagai perubahan sikap atau dingin. Padahal yang berubah bukanlah kasih, melainkan batas. Orang yang mudah memaafkan tetapi sulit kembali sama telah belajar bahwa mencintai tidak harus selalu berarti membuka diri sepenuhnya. Kadang mencintai berarti menjaga jarak agar kedamaian tetap terpelihara. Orang seperti ini tidak lagi terikat pada keharusan untuk mempertahankan hubungan apapun dengan mengorbankan jiwanya. Ia telah memahami bahwa Allah tidak meminta manusia untuk terus bertahan di tempat yang melukai. Allah mengajarkan kesabaran, tetapi juga memberi hikmah untuk melindungi diri. Dan disinilah peringatannya kembali menguat. Jangan pernah menyakiti orang yang mudah memaafkan, karena ketika kesabarannya telah dipakai untuk membersihkan hati dan batasnya telah ditegakkan dengan tenang, ia tidak akan berteriak saat terluka lagi. Ia hanya akan melangkah pergi dengan doa yang tenang namun dalam. Rumi mengajarkan bahwa memaafkan adalah seni melepaskan beban, bukan seni melupakan pelajaran. Hati yang telah belajar seni ini adalah hati yang lembut, namun berlapis kebijaksanaan. Menyakitinya bukan hanya melukai perasaan, tetapi merusak keseimbangan jiwa yang telah susah payah ia bangun. Orang yang mudah memaafkan, tetapi sulit kembali sama bukan orang yang menyimpan kebencian. Ia hanya telah selesai dengan versi lama dari sebuah hubungan. Dan ketika hati seperti ini disakiti kembali, ia tidak akan meminta keadilan pada manusia. Ia akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang hatinya lembut tetapi jiwanya berserah penuh kepada Allah. Tanda terakhir dari orang yang telah berdamai dengan kehidupan adalah kelembutan hatinya yang berjalan seiring dengan kepasrahan jiwanya kepada Allah. Ia tidak mengeraskan hati, meski hidup berkali-kali melukainya. Ia tetap mampu berempati, tetap mampu merasa, dan tetap mampu mencintai. Namun seluruh rasa itu tidak lagi menggantung pada manusia. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Orang seperti ini telah memahami bahwa hati yang lembut
bukan berarti jiwa yang lemah. Justru kelembutan adalah hasil dari kekuatan yang telah ditempa. Ia mampu bersikap halus karena ia tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan, takut disakiti, atau takut ditinggalkan. Ia tahu bahwa sandaran hidupnya tidak pernah berpindah, tetap hanya kepada Allah. Dalam kesehariannya, orang ini tampak sederhana. Tidak banyak menuntut, tidak berlebihan berharap, dan tidak sibuk mengontrol keadaan. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu datang dan pergi atas izin Allah. Maka ketika sesuatu hilang, ia tidak hancur. Ketika sesuatu datang, ia tidak berlebihan. Hatinya stabil karena jiwanya telah berserah. Namun di balik kelembutan itu, ada keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Ia tidak lagi mudah dimanipulasi oleh rasa bersalah, tidak terjebak dalam drama emosi, dan tidak terburu-buru menyenangkan manusia dengan mengorbankan diri. Ia tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga jarak demi keselamatan batin. Orang yang berserah penuh kepada Allah juga telah selesai dengan keinginan untuk mengontrol hasil. Ia berbuat baik bukan untuk dibalas, bersabar bukan untuk dipuji, dan memaafkan bukan untuk dianggap mulia. Semua dilakukan sebagai bentuk penghambaan, bukan transaksi dengan dunia. Dan disinilah seluruh tanda-tanda sebelumnya bertemu. Ia berhenti menjelaskan diri, tetap tenang saat disalahpahami, memilih baik meski dikhianati, tidak membalas kejahatan dengan kebencian, jarang mengeluh namun sering berdoa, mudah memaafkan namun menjaga batas. Semua itu bermuara pada satu hal, yaitu berserah sepenuhnya kepada Allah. Maka benarlah peringatan Rumi yang menjadi tema pembahasan ini. Bagaimana jika hati yang kau sakiti itu dicintai Allah? Orang-orang yang telah berdamai dengan kehidupan seringkali adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Menyakiti mereka bukan hanya melukai manusia, tetapi berpotensi mengundang keadilan yang datang tanpa suara. Sebagai penutup perenungan ini, kiranya setiap hati diajak untuk lebih berhati-hati. Bukan hanya dalam bertindak, tetapi juga dalam berkata dan menilai. Karena bisa jadi, orang yang hari ini terlihat paling diam, paling tenang, dan paling tidak bereaksi adalah orang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan sebagai pengingat bagi diri sendiri dan sesama, jika hati ini ingin tetap terjaga, jika jiwa ini ingin berjalan dengan damai, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap menjaga hati." Semoga Allah menjaga hati dari niat yang melukai, membersihkan jiwa dari dendam yang tersembunyi, dan membimbing langkah menuju kedamaian yang sejati. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.